Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, mari kita melihat satu tema 6 bahaya sifat sombong berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahawa sombong merupakan watak dan sifat manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya sendiri serta menganggap rendah dan kurang yang lainnya. Meski sifat sombong merupakan fitrah yang sudah muncul sejak manusia lahir, akan tetapi ada baiknya seorang manusia diajarkan tentang adab dan tata krama tentunya, seperti sikap tawadhu, atau disebut dengan rendah hati, saling menerima dan saling memaafkan tentunya. Nah, hari berbahagia, sifat sombong juga biasanya disertai dengan sifat riya, karena merasa dirinya lebih dari segalanya. Padahal dalam Islam, riya masuk dalam musyrik kecil. Kenapa dikatakan musyrik kecil? Karena setiap kelebihan yang sejatinya dari Allah, akan tetapi malah dia diakui sisi secara sepihak oleh manusia itu sendiri. Nah, jika ia mengingat Tuhannya sebagai pemilik segalanya, maka ia tak akan sombong dan riya, insya-Allah. Nah, hari berbahagia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sifat sombong yang sangat berbahaya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang pertama adalah sifat sombong itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran surah Luqman ayat 18. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang maknanya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Nah, semua makhluk di dalam semesta Allah ciptakan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah sangat baik dan indah. Nah, dan bagi manusia selalu ada hikmahnya. Kenapa manusia diciptakan berbeza-beza? Kenapa harus ada jin? Kenapa harus ada malaikat? Kenapa harus ada hewan, tumbuhan dan lain-lain sebagainya? Agar sesama makhluk Allah saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tetapi ketika kita merasa lebih mulia dari yang lain, padahal sejatinya kemuliaan yang kita miliki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menginginkan kemuliaan tersebut untuk mengagungkan dan memujinya, maka niscaya Allah akan membenci diri kita tentunya. Nah, yang kedua ada hadirin bahagia, yang bahaya dari sifat sombong ini adalah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim.
Nah, agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa. Seperti sombong dalam keadaan kaya dan miskin. Lalu pertanyaannya, apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya sangat bisa. Karena sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Nah, kebanyakan orang miskin yang sombong timbul dalam dirinya rasa iri hati. Karena tidak mampu mencapai sesuatu. Bukannya selalu bersyukur dan menerima, justru malah selalu su'uzan dan selalu mengeluh tentunya. Nah, contohnya, jika ada tetangga sudah membeli sebuah TV baru misalnya, jika orang yang tidak mampu tersebut hatinya busuk, ia akan berburuk sangka seperti beli TV baru paling juga uangnya hasil korupsi. Mending kita lebih mulia, uangnya hasil kerja keras sendiri dan lebih nyaman. Meskipun ini hanya contoh, akan tetapi mungkin saja di luar sana ada yang menemukan kasus seperti ini, atau bahkan diri kita sendiri. Nah, hadirin berbahagia, sidang jamaah salat subuh berbahagia yang ketiga, menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami, dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 146. Nah, orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang menganggulinya, dia akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi dan ada yang lain lagi, atau bahkan bisa berbohong. Mereka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Itu semua disebabkan karena hatinya adalah mati. Jika hati sudah mati, sangat sulit akan menerima masukan dan nasihat dari saudaranya. Sebenarnya sangat kekasian dengan orang seperti ini, karena sejatinya ia sedang menggali lubang kehinaan dari dirinya sendiri. Nah, hari berbahagia yang keempat adalah hati terkunci, hatinya yang terkunci. Allah Subhanahu wa taala menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran. Bagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 35, yang maknanya, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Ya, orang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran. Ya. Jika hatinya telah mati dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan satu-satunya ia harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta harus mempelajari hikmah tentang kepemilikan semu dan kepemilikan yang sejati. Nah, yang kelima, yang berbahagia, menjadi pengikut iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34.
Nah, peristiwa ini menjadi penanda bahawa makhluk yang mulia bisa menjadi hina disebabkan karena kesombongannya. Ya, sombong tidak hanya memandang manusia yang rendah. Manusia mulia juga bisa menjadi lebih rendah jika memiliki sifat sombong. Nah, contoh lain seperti kisah wali Allah Syekh Barsiso yang konon memiliki santri yang bisa terbang semua, kemudian menjadi hina berlumuran dosa akibat memiliki sifat sombong dalam hatinya. Atau juga kisah dua malaikat bernama Harut dan Marut yang sombong kepada Allah, kemudian dihukum di atas laut sampai hari kiamat. Nah, bahagia yang terakhir, yang keenam adalah menjadi penghuni neraka. Masyaallah, nauzubillah. Orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pengikut iblis yang mendekam selamanya di neraka. Sebagaimana yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud hadis tersebut menjadi penanda bahawa orang memiliki sifat sombong bisa menjalar menjadi sifat yang buruk lain. Ya, seperti menjadi riya, seperti iri dengki, dendam, sum'ah, musyrik dan lain sebagainya. Nah, hadirin bahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat ini pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat dan semoga kita dijauhkan sifat-sifat sombong ini di hadapan manusia, dan kita mohon minta ampun pada Allah, semoga Allah menjauhkan diri kita dari sifat sombong ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.